Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. PSSI sepertinya memang akan berusaha memaksimalkan setiap peluang yang ada untuk lolos ke Piala Dunia. Yap, melihat 4 laga sisa, 3 diantaranya beneran akan digas untuk meraih 9 poin. Dan di bulan Maret nanti, dengan persiapan yang terbilang mepet, khususnya bagi tim pelatih, 6 poin adalah target yang cukup realistis. Pasalnya, baru aja Pak Erik mengumumkan kalau 3 nama pemain keturunan siap diurus berkasnya dan akan diusahakan bisa main lawan Aussie dan Bahrain. Pun begitu ada kabar lain yang menyebutkan kalau Alex Pastor sedang berada di Turki untuk menemui Jadon Osterwolde dan berbicara padanya. Jelas, kabar ini adalah kabar buruk bagi dua lawan Indonesia di bulan Maret, khususnya Australia yang kabarnya mendapatkan kabar nggak enak lagi karena kiper utama, Matthew Ryan, ikutan nyusul 8 pemain yang divonis cedera. Misi tembus Piala Dunia sepertinya beneran bakal digas abis-abisan oleh PSSI. Dan 2 laga di bulan Maret sebisa mungkin akan dimaksimalkan untuk bisa meraih 6 poin. Ya, baru-baru ini Pak Erik mengumumkan secara resmi kalau akan ada 3 pemain diaspora yang akan digas prosesnya agar mereka bisa main di bulan Maret. Di mana 3 nama itu adalah Dean James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi. Tentu saja ini adalah kabar bagus bagi fans timnas Indonesia. Karena dengan tambahan amunisi, kans untuk bisa meraih kemenangan pastinya lebih terbuka. Yap, untuk James dan Emil, kita tentu tahu kualitasnya karena udah sering dibahas. Tapi kalau Joy, diperkirakan gelandang 31 tahun diproses untuk menggantikan Jero yang prosesnya ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Di mana pemain ini secara pengalaman terbilang cukup oke, yang mana ia pernah membela klub-klub seperti FC Twente, Heracles Almelo, dan Sheffield Wednesday di Liga Inggris. Untuk saat ini, dia bermain di kasta kedua Liga Belgia bersama Lommel SK, usai sebelumnya main untuk FC Groningen. Ya, meskipun sekarang ada di Divisi 2 Belgia, paling enggak ya tadi, secara pengalaman ini pemain terbilang masih oke lah sebagai solusi jangka pendek untuk timnas Indonesia. Sementara itu ada kabar dari Alex Pastor, di mana Coach Alex diketahui sedang berada di Turki. Banyaknya berasumsi kalau dia akan menemui langsung Jadon Osterwolde yang main untuk Fenerbahce. Dan menurut salah satu akun fanbase klub tersebut, kabar itu memang benar adanya. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor datang ke Istanbul untuk menemui Jadon Osterwolde guna memperkuat timnas Indonesia. Tulis akun X 1907 Bros. Dan memang untuk mencapai level tertinggi kita butuh pemain-pemain yang memang punya kualitas untuk itu. Hanya saja, untuk Jadon ini kok Mimin pikir agak berat mengingat ia baru aja pulih dari cedera panjang. Tapi semisal semua berjalan oke, ya udah gaskan aja kan gitu. Paling enggak, yang 3 nama tadi udah oke kan gitu. Di sisi lain melihat sikon yang ada, membuat Aussie dan Bahrain benar-benar terkejut, khususnya Aussie yang kembali diterpa masalah serius. Yap, semua tahu kalau update terbaru ada 8 pemain tim Kangguru yang cedera. Dan sekarang kabarnya sang kiper utama, Matthew Ryan, juga ikutan cedera. Jelas ini adalah sesuatu yang gak bagus buat mereka. Karena di saat Indonesia gencar menambah kekuatan, pemain mereka justru tumbang satu persatu. Kemudian Bahrain pun gitu. Mereka harus melawan Indonesia dengan kekuatan baru. Plus pastinya teror dari supporter yang siap membuat mental down. Meskipun begitu, pelatih mereka Dragan Talajic mengaku jika timnya sangat percaya diri, terutama setelah berhasil memenangkan Piala Teluk beberapa waktu yang lalu. Baginya ini adalah momentum yang tepat bagi Bahrain untuk membuktikan diri bahwa mereka layak menembus Piala Dunia 2026. Secara mental, kami tidak cukup kuat di awal, tapi sekarang kami sudah percaya pada diri sendiri, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan segalanya akan berbeda di 4 pertandingan terakhir ini. Jika kami tetap bersatu, kami mampu melakukan apa saja. Jika ada yang mencoba mengacaukan keharmonisan tim, saya akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan apa yang telah kami bangun bersama. Ujar Talajic, dilansir dari GDN. Yap, terlepas dari apapun, moga-moga aja semua yang direncanakan bisa clear sesuai harapan. Dan mudah-mudahan dalam prosesnya gak ada kendala yang berarti. Intinya meskipun agak disayangkan Jairo dan kemungkinan Mauro juga tertunda, tapi dengan masuknya Ole Romeni, Dean James, Joy Pelupesi, dan Emil Audero akan membuat tim ini makin oke secara kedalaman skuad. Dan dari semua itu, tantangan terbesar adalah soal waktu, mengingat tim pelatih juga belum pernah kan ketemu sama pemain secara langsung di atas lapangan. Kemudian soal waktu berkumpul juga hanya hitungan hari. Jadi ya moga-moga aja semuanya bisa saling mengerti untuk kemudian menciptakan harmonisasi yang berujung kemenangan. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke?
Semua juga tahu bahwa usai meraih banyak prestasi fenomenal dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia kini menjadi sorotan di mata dunia. Kesuksesan skuad Garuda melangkah hingga ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi tim peserta, namun Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mampu untuk bersaing dengan tim-tim besar. Ya, bergabung di grup C dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China, skuad Garuda kini menempati urutan ketiga dan meraih 6 poin dari 6 pertandingan. Keberhasilan ini membuat banyak pemain keturunan berbondong-bondong ingin dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia, di mana dalam beberapa bulan terakhir ada beberapa pemain kelas Eropa yang tertarik untuk berseragam tim merah putih. Mulai dari Michael Baker, Joel Veltman, hingga Dean James, semua pemain tersebut mengaku punya darah keturunan Indonesia dan mengaku tertarik untuk membela skuad Garuda. Ya, hal ini membuktikan bahwa omongan Justin Hamner pada Juni 2024 lalu terbukti benar. Bahkan ketika itu back Wolves U21 tersebut menyindir pemain-pemain keturunan yang menolak gabung ketika Timnas Indonesia belum seperti sekarang. Sebelumnya tidak ada satupun orang yang mau bermain untuk Indonesia. Sekarang mereka melihat kami tampil baik dan ingin bergabung. Orang lucu, ujar Justin Hubner di story akun Instagram pribadinya. Nah, banyaknya minat yang diungkap oleh para pemain keturunan ini lantas membuat legenda Ajax Amsterdam Simon Tahamata pernah mengirimkan peringatan kepada PSSI agar berhati-hati dalam memilih pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Nama Simon sendiri tengah mencuri buah bibir di kalangan pecinta sepak bola tanah air karena dirinya digadang-gadang akan menjadi direktur teknik baru di tubuh skuad Garuda. Dugaan ini muncul setelah pria berusia 68 tahun itu kedapatan mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia dan juga akun Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Aktivitas di media sosial itulah kemudian mengindikasikan bahwa sang legenda menjadi kandidat kuat direktur teknik Timnas Indonesia yang baru. Apalagi saat ini staf kepelatihan tim Garuda beraromakan Belanda seiring ditunjuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru menggantikan Sintayong. Tapi meski belum resmi ditunjuk sebagai direktur teknik, Simon Tahamata pernah memberikan masukan penting untuk PSSI terkait pemain naturalisasi, di mana tepatnya pada 2010 silam saat mantan punggawa Timnas Belanda ini pulang ke kampung tanah leluhurnya, Maluku. Dalam agenda pulang kampungnya itu, Simon Tahamata memberi nasihat kepada PSSI yang saat itu menjalankan program naturalisasi, yang mana Federasi Sepak Bola Indonesia diminta berhati-hati dan cermat saat melakukan naturalisasi pemain keturunan, mengingat program ini sangat berpengaruh pada berhasil dan tidaknya prestasi tim nasional. Memang tak bisa dipungkiri bahwa begitu banyak pemain keturunan yang berkiprah di luar negeri dan bisa dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Belakangan pun selain nama Joel Veltman yang baru saja mencuat, ada juga nama Dean James yang ramai diperbincangkan lagi karena mengaku terbuka untuk membela skuad Garuda. Kabar soal ketertarikan James untuk membela Indonesia sebetulnya sudah muncul sejak tahun lalu, di mana ia mengaku punya darah keturunan Indonesia dari sisi ibunya. Dan jika PSSI berminat untuk memproses naturalisasi dari pemain ini, keputusan itu bisa diapresiasi karena pemain berusia 24 tahun itu punya beberapa kelebihan. Ya, diketahui posisi asli dari Dean James memang bek kiri, tapi ia bisa bermain di berbagai posisi. Sejak bergabung dengan Go Ahead Eagles pada Juli 2023 lalu, ia sudah bermain di 4 posisi berbeda, yakni bek kiri, gelandang sayap kiri, winger kiri, dan pernah juga difungsikan sebagai winger kanan. Posisi bermain Dean James yang versatile ini tentu bisa menjadi kelebihan buat Timnas Indonesia karena bisa menjadi backup dari beberapa pemain sekaligus di berbagai posisi. Selain versatile, jika Dean James membela skuad Garuda, maka Timnas Indonesia punya tambahan eksekutor tendangan bebas yang andal. Ia sempat menyumbang 1 gol lewat tendangan bebas saat membantu timnya Go Ahead Eagles menghancurkan tim Kelvin Verdong NEC Nijmegen dengan skor 5-0 di Eredivisie pada 7 Desember lalu. Saat ini pun belum ada eksekutor pasti soal tendangan bebas di Timnas Indonesia dan biasanya hanya Tom Hai dan Kelvin Verdong yang menjadi eksekutor. Apalagi sebagai bek sayap, Dean James merupakan tipikal pemain yang cepat dan lincah, di mana disita dari Football musim ini ia mampu melakukan 7 kali dribble sukses dengan persentase dribble sukses 46,7%. Ia juga rutin membantu penyerangan dengan 17 kali menguasai bola di kotak penalti lawas sepanjang Eredivisie musim ini. Kemampuan ofensifnya juga cukup baik dengan total melepaskan 25 umpan kunci dan 2 diantaranya menjadi assist.
Ya, tapi di lain sisi dari itu, meski begitu banyak pemain berkualitas yang mengungkap minat ingin membela Garuda, semua tetap kembali pada kesesuaian skema dan strategi Coach Patrick sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Di mana di luar dari pemain-pemain tadi, kini pun Coach Patrick bisa bernafas lega karena pemain termahal di Timnas Indonesia siap tempur lagi. Benar, Miss Hilgers tak lain dan tak bukan merupakan pemain termahal di skuad Garuda yang nilai pasarnya mencapai 156,43 miliar rupiah. Sebelumnya, bek berusia 23 tahun tersebut mengalami cedera yang cukup serius sehingga harus keluar masuk ruang medis. Usai sekitar sebulan menghilang dari FC20, kini Hilgers perlahan menunjukkan dirinya siap tempur lagi. Ya, meski baru pulih, Miss Hilgers sudah mendapatkan menit bermain lagi di FC20 dan tampil dalam 2 pertandingan beruntun. Memang dari 2 pertandingan The Tigers, Hilgers bermain dari bangku cadangan, namun itu adalah tanda positif karena cederanya berangsur membaik. Kebugarannya pun juga perlahan bisa kembali lagi jelang membela Timnas Indonesia yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi Miss Hilgers diprediksi akan menjadi andalan Patrick Kluivert di sektor pertahanan skuad Garuda sebagai pemain yang menyandang status pemain termahal di tim Merah Putih. Selain itu, seperti yang kita tahu, sebelum mengalami cedera, Hilgers telah tampil apik bersama FC20 dan tidak tergantikan di jantung pertahanan. Sehingga tenaganya pun akan amat sangat berarti untuk menambah kekuatan Garuda di laga bulan Maret mendatang menghadapi 2 tim kuat Australia serta Bahrain. Ya, jelang menjalani petualangan baru bersama Patrick Kluivert, kedatangan pelatih itu diharapkan bisa membawa skuad Garuda terbang tinggi di level dunia. Kedatangan Coach Patrick juga mendapatkan rasa optimisme dari wonderkid skuad Garuda Marcelino Ferdinand, yang mana juga sekedar informasi, Marcelino menjadi satu dari sekian nama pemain lokal yang mendapatkan perhatian khusus dari sang pelatih. Saat ditanya awak media, Patrick Kluivert menyebut nama Marcelino Ferdinand sebagai talenta lokal terbaik di Timnas Indonesia sejauh ini. Memang performa Marcelino Ferdinand dalam beberapa waktu terakhir sedang mencuri perhatian, sebab selain di Timnas Indonesia, ia juga sedang bermain luar biasa di klubnya, yang mana belum lama ini mencetak brace untuk kemenangan Akademi Oxford United atas Banbury United di perempat final Oxfordshire Senior Cup. Nah, menariknya kepada perwakilan FIFA, Marcelino Ferdinand mengaku tak sabar untuk dilatih Patrick Kluivert meski dirinya sempat merasa kehilangan akan sosok Sintayong. Saya sangat gembira, saya tidak sabar untuk bekerja sama. Saya ingin belajar tentang taktik dan gaya permainannya. Ia adalah legenda sebagai pemain, ujar Marcelino dikutip dari laman resmi FIFA. Ya, pemain yang akrab disapa Marceng itu membocorkan sesuatu yang akan dibangun oleh Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia, yaitu membangun komposisi terbaik. Dan jika mengacu kepada perkataan Patrick Kluivert beberapa waktu lalu, maka tak sulit bagi Marcelino Ferdinand untuk mempertahankan tempatnya di Timnas Indonesia. Waktu terus berjalan dan jajaran pelatih Garuda terus mempersiapkan tim untuk menyambut laga lanjutan round ketiga yang disebut bak laga final di tiap matchnya. Ya, salah satu langkah yang harus diambil di jauh hari seperti ini adalah revitalisasi skor, sebab semua tahu kalau masih banyak hal yang harus dibenahi. Tantangan berat memang berada di pundak Patrick Kluivert. Mantan pelatih Timnas Kroasia itu harus membawa tim Garuda meraih poin sebanyak mungkin di bulan Maret mendatang. Pasalnya, skuad Timnas Indonesia berpeluang kehilangan kesempatan tampil di Piala Dunia 2026 bila menderita 2 kekalahan beruntun. Seperti yang kita tahu, hanya ada 2 tim yang memperoleh tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat berkesempatan melaju ke babak selanjutnya, sedangkan 2 tim terbawah dipastikan tersingkir. Menilik inilah dengan jadwal tanda ke markas Australia di match pertama tahun ini. Coach Patrick meminta pemain berkumpul H-5 match, atau tepatnya pertanggal 15 Maret nanti. Hal ini diungkap melalui Ketua BTN Pak Sumarji yang mengaku sudah berdiskusi dengan Coach Patrick sebelum sang pelatih kembali ke Belanda. Lebih lanjut, menurut Pak Sumarji, pada tanggal 15 Maret nanti, tim official Timnas Indonesia akan berangkat terlebih dahulu ke Australia, sedangkan untuk para pemain baru akan berangkat pada 16 Maret. Untuk pemain yang berkarir di luar negeri disebutnya bakal langsung ke Australia, sedangkan para pemain dari Liga 1 akan berangkat bersama dari Jakarta.
Dan dengan persiapan yang ada ini, Pak Sumadi berharap bahwa waktu yang mepet bisa membuat persiapan timnas Indonesia berjalan tetap lancar. Ya, soal pemanggilan pemain jelang laga bulan Maret nanti, Coach Patrick Kluivert dikabarkan bakal membawa 27 pemain ke Australia. Menariknya, pelatih asal Belanda itu disebut pula bakal membawa sejumlah muka baru atau debutan saat timnas Indonesia menghadapi The Socceroos nanti. Jika melihat dari daftar pemain yang ada, nama baru yang berpotensi besar dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia adalah Ole Romani. Pemain berusia 24 tahun tersebut baru saja merampungkan proses naturalisasi dan menjadi WNI pada 8 Februari lalu, dan saat ini Ole Romani hanya tinggal menunggu peresmian perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI oleh FIFA agar bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Ole Romani sendiri bakal mencari amunisi tambahan yang berharga buat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia nanti, terutama saat menghadapi The Socceroos. Pasalnya, lini depan dari skuad Garuda dipastikan bakal pincang setelah Ragnar Oratmangun harus absen akibat sanksi akumulasi kartu. Oleh sebab itulah, kemampuan dan jam terbang Ole Romani di Eropa membuatnya cocok untuk mengisi pos yang ditinggalkan Ragnar Oratmangun. Tak bisa dipungkiri, kalau timnas Indonesia kini benar-benar berusaha agar bisa konsisten bersaing di level elit Asia. Selain memperkuat tim dengan mendatangkan pemain hingga pelatih berkualitas top, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga kian memperkuat relasi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Hubungan keduanya disebut sangat dekat sehingga memunculkan spekulasi bahwa Indonesia menjadi anak emas dari FIFA. Ya, dengan ambisi besar tim Garuda melaju ke panggung dunia edisi ini, FIFA dan aliansi negara Eropa benar-benar terbukti memberikan dukungan penuh bagi rencana skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026. FIFA telah membuka kantor perwakilan di Jakarta dan berencana mendirikan pusat latihan berstandar internasional di Ibu Kota Nusantara. Dukungan ini bukan sekadar simbolis, melainkan bukti komitmen Infantino terhadap kemajuan sepak bola di tanah air. Tak berhenti di situ, kerjasama dengan federasi Eropa seperti KNVB juga mulai menampakkan hasil, yang mana arus pemain diaspora asal Belanda yang membela skuad Garuda semakin deras. Selain itu, beberapa pemain Indonesia kini pun merumput di klub Eropa, mencicipi iklim kompetitif tingkat tinggi. Di sisi lain dari itu, negara-negara Eropa seperti Jerman dan Inggris juga menyatakan minat untuk membantu pengembangan dari kompetisi Liga 1 yang tujuannya memastikan para talenta lokal memiliki wadah terbaik sebelum unjuk gigi di level internasional. Jelas, kolaborasi PSSI dan KNVB membuat suasana timnas Indonesia terasa kental dengan nuansa Eropa. Masuknya Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Danny Lanzat membawa sentuhan total football yang diharapkan mampu mendongkrak kualitas dari permainan skuad Garuda. Tak hanya itu, PSSI juga merangkul Federasi Sepak Bola Jepang guna meningkatkan kualitas wasit dan juga pelatih usia muda. Ya, langkah ini dinilai krusial untuk membangun fondasi sepak bola nasional yang lebih kuat dan juga berdaya saing global. Meskipun peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih harus dirintis melalui 4 laga sisa kualifikasi, optimisme juga mulai tumbuh. Kehadiran pemain diaspora di Eropa, perbaikan struktur kompetisi, serta dukungan besar dari FIFA dan negara Eropa kian menguatkan asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan sinergi lintas federasi, pelatih berkualitas dan juga pemain diaspora yang berpengalaman, Indonesia siap mencatat sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Timnas Indonesia hanya berjarak satu langkah penting untuk mewujudkan mimpi lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika skuad Garuda mampu meraih 9 poin dalam laga melawan Australia, Bahrain, dan Tiongkok, peluangnya kian terbuka. Pelatih Patrick Kluivert menilai persiapan harus total. Ia menegaskan setiap pemain perlu menyingkirkan ego pribadi demi kepentingan tim. Masuknya Ole Romani pun jadi angin segar. Penyerang naturalisasi ini diharapkan bisa memecah kebuntuan di lini depan. Meski begitu, persaingan antar pemain kian sengit karena sejumlah striker lokal dan diaspora lain mulai menemukan sentuhan terbaik. Di sisi lain, Elkan Bagot menunjukkan performa konsisten bersama Blackpool usai pulih dari cedera. Ia rutin tampil sebagai starter dan kian kokoh dalam duel udara. Melawan tim sekelas Australia dan Bahrain yang memanfaatkan crossing, kehadiran Elkan sangat dibutuhkan. Elkan sendiri menegaskan komitmennya untuk timnas Indonesia tak berubah. Ia mengaku selalu bangga mengenakan seragam Garuda, terlepas dari perubahan pelatih ataupun kondisi apapun di klub. Pelatih Patrick Kluivert pun menyambut baik jika setiap pemain diaspora bisa mendapatkan jam terbang rutin di luar negeri. Patrick Kluivert sadar lini depan timnas juga kerap mandek saat memasuki kotak penalti lawan.
Oleh Romeni disiapkan untuk mengatasi masalah ini, meski ia sendiri tengah berjuang menembus tim utama di klubnya. Selain Romeni, ada nama Mauro Zylstra, Eliano Reinders, hingga bintang lokal seperti Ramadan Sananta dan Egy Maulana Fikri. Seluruh elemen timnas Indonesia diharapkan bersatu menghadapi round 3. Patrick Kluivert meminta pemain fokus sepenuhnya pada taktik dan kekompakan. Tanpa persatuan, mustahil skuad Garuda bisa tampil maksimal. Elkan Bagot, Sandy Walsh oleh Romeni, hingga Ramadan Sananta mewakili harapan baru bagi timnas. Jika semua berjalan lancar, meraih poin maksimal melawan Australia, Bahrain, dan Tiongkok bukanlah mimpi kosong. Kini publik menanti aksi nyata Garuda di lapangan.